Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Malam ini kita kedatangan tamu Pak Anton dari Pekalongan. Teman kita sesama pegiat literasi yang kemarin bersama-sama 50 pegiat literasi dari Jawa Tengah ikut di BIMTEK Pemberdayaan Komunitas Literasi di Hotel Novotel Solo. Hari ini Pak Anton berkenan untuk berbagi inspirasi bersama kita di sini. Monggo Pak Anton, silakan masuk. Kita undang dulu ya Pak Antonnya ya. Pak Anton ini sibuk banget tapi kerso. Aku nggak usah pakai earphone, kayaknya nggak apa-apa ya. Aku berusaha menjaga supaya dengar dengan jelas. Semoga jaringan kita lancar. Monggo Pak Anton. Tidak dapat bergabung. Oh, bentar. Aku undang ulang, Pak. Mohon diterima. Halo, Pak Saiful Ansor. Selamat datang. Pak Anton ini ternyata SH, SPD, MPD. Masya Allah. Sudah SH, SPD, MPD bisa. Hmm, Pak Anton, undang. Siarkan langsung. Terima. Alhamdulillah. Semoga lancar ya, Pak. Alhamdulillah, senang sekali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, Waduh, Pak. bentar ini Oh iya, terbalik saya ini. baru Sebentar, ngerjain apa, sebentar Pak? ini Kok ada chat-chat? muternya gimana ini? Sebentar. Suaraku kedengeran ya? Iya, ini saya lagi muternya gimana ini, Bun? Gini aja nggak apa-apa? Nah, ini mulai nge-lag ini. Yang nge-lag punya aku, punya Pak Anton. Pakai providernya apa, Pak? Aku tadi pagi tuh pas ada acara di Pendopo, adalah internetnya lumayan bagus, jadi
Ya, halo. Nah, tuh kan, keluar lagi Pak Anton. Kita ulang. Kita ulang, Pak. Nggak apa-apa, santai. Wah, Alhamdulillah. ini bisa. Providernya pakai apa, Pak Anton? Gimana? Provider internetnya pakai Gimana, apa? Bun? Halo? Ya, Suaraku kedengeran nggak? kedengaran. Saya Alhamdulillah. pakai kaos nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, santai aja. Sehat-sehat, Pak. Sehat, alhamdulillah. Tadi siang Maaf, Bun, kedipus. tadi Heeh. Iya, kedipus ya. acaranya banyak sekali. Kedipus banget. Ada rapat dinas, terus lanjut Hmm. tadi apa? Ada tugas juga, akhirnya baru malam ini ya. Iya. Gimana, Bun? Kemarin diklat sama PMK 3 hari. Gimana Iya, tuh? di Regina, di Hotel Regina. Tentang apa, Pak? Hotel Regina tentang nanti untuk pemetaan placement untuk Oh, PKBM warga belajar. asisten ya. Mm, 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 Iya, mm. Ada Merdeka punya Belajar. PKBM juga, Bun. Gimana? Iya, punya PKBM juga. Belum. Kayaknya gampang nggak sih, Pak, kalau bikin PKBM? Apa aja tantangannya? Ya gampang, asal punya warga Hah? belajar untuk paket Hmm. ABC. Mm-mm. Terus apa lagi? Terus Ada kalau yang ngajar. ya, Ngajar. ada yang ngajar, betul. Yang ngajar itu harus sesuai nanti jurusannya. Misalnya mapel IPA ya yang ngajar IPA, bahasa Indonesia ya bahasa Hmm. Indonesia. Harus Jangan linier borongan. ya? Iya diusahakan harus linier. Tapi boleh hire guru-guru dari sekolah gitu bisa? Mereka nyambi? Bisa, Hmm. bisa. Tempatku malah yang PNS itu ada berapa itu? Yang dari sekolah-sekolah yang di negeri. Nggak apa-apa. Oh, jadi Kan mereka kita paginya kan dari malam. sekolah, malam, malam ya, bisa ya. Iya, Coba deh bisa. nanti. Kayaknya sih aku tertariknya tuh karena di sini kan ada banyak pesantren juga, Pak. Mereka pesantrennya tuh kan Ya, ngaji madrasah. Tetapi untuk mereka mm-mm. melanjutkan ke perguruan tinggi kan butuh ijazah tuh. Betul. Nah, ijazahnya Iya kan harus betul. lewat PKBM. Jadi aku mikir kenapa enggak kita Hmm. kasih akses ya, Pak. Tinggal Iya nanti betul. gimana caranya. Nanti aku harus banyak belajar dari Pak Anton. Nah, malam Oke. ini kita mau ngobrolin yang kemarin itu, Pak, lanjutan. Aku pengen Oh tahu iya. gimana ceritanya seorang Pak Anton yang MPD tahu-tahu bisa terlibat dan bergiat literasi bareng komunitas. Oh, em, kalau di sini ya omongnya santai-santai saja. Nanti Oh ya, yang bisa oke oke. Ya kan ini santai, Pak. Kan gimana iya. ceritanya kok bisa nyemplung ngono loh. Lah itu MPD-nya kan juga karena PKBM itu Bun dapat beasiswa. Oh. Hmm. Jadi kan bersyukur ngelola taman baca, ngelola PAUD, akhirnya dapat kesempatan dari Dikti untuk Mm-mm. melanjutkan ke kedua. Yang Hmm. tadinya ya enggak merasa gimana ya, yang penting ikuti saja mengalir ikhlas. Nah itu dapat dapat B-nya itu dapat kuliah Kesempatan lagi. belajar. Mm. Ya, dapat itu saya juga enggak tahu Mm-mm. disuruh ngisi form untuk kuliah lagi lah. Seleksi. Saya kan bingung, aduh saya sudah tua, ini kuliah lagi. Itu akhirnya dapat dapat rezeki yang tidak di apa ya, Disangka-sangka. tidak terbayang. Yang cuma Um, pengelola taman baca, nah iya nggak tahu apa-apa. Tapi disyukuri, alhamdulillah. Kalau Itu Bun. kegiatan-kegiatannya di situ apa aja, Pak, yang taman bacanya itu?
Kalau saya ini sementara masih fokusnya untuk karena kan di sekitar saya masih banyak yang buta aksara, Bu. Karena kan Hmm. daerah kami kan daerah pantai. Daerah Mm-mm, pantai mm-mm, anak-anaknya kalau kelas 4 atau kelas 3 itu kan mm-mm, melaut. Jadi mereka itu kurang kurang apa? Kurang bisa membaca dan menulis. Akhirnya ya taman bacanya itu untuk kebanyakan mm-mm, kegiatan yang dilaksanakan itu untuk baca tulisnya fokus utama. Ya mm-mm, ada yang sudah tua akhirnya bisa mengenal angka 1 sampai 10 itu ya juga akhirnya senang. Kemarin kerjasama sama UGM untuk melek aksara. Jadi fokusnya di lingkungan sekitar. Saya tidak berani memberantas keluar lingkungan buta sekitar aksara ya. itu ya. Iya, Jadi di aksara. daerah pesisir itu yang tadinya mereka nggak kenal huruf, nggak kenal angka, jadi mereka bisa baca tulis, melek Iya, literasi, betul. melek numerasi ya. Terus Iya, kemarin pas betul betul. pandemi Pak, itu ada kendala nggak Pak? Kan biasanya kalau mereka kan datang ya, sementara waktu pandemi kan harus social distancing, prokes dan lain-lain. Hmm. Gimana perubahannya? Ya mereka tetap datang Hmm. ngambil, nah, terus ambil buku-buku. Ya kebetulan kan spot eh, TBM kami kan dari itu Bu, 1.001 buku. Kita kan juga rutin Mm-mm. dapat bantuan buku. Karena fokusnya membaca tulis, jadi kita dikasih buku-buku yang khusus untuk anak-anak. Baca Nah tulis. itu walaupun Mm-mm. anak-anak dipakai juga oleh orang tua karena untuk pengenalan huruf dan angka. Mereka akhirnya datang ngambil buku, terus nanti setelah selesai gitu. Nah untuk Gimana? kegiatan yang lainnya kayak yang lain-lain sementara ditunda. Biasanya ada kegiatan untuk memasak, kita manggil kerjasama juga sama Mm-mm. kayak roti Delicia misalnya kita Mm-mm. beli berapa roti nanti mereka mengajari kita untuk cara membuat roti terus yang dari Hmm. kerupuk kita beli berapa kilo kerupuk nanti mereka mau ngajari Jadi, ilmunya oh itu gitu. sebelum pandemi nah, kalau Nah, ini 2 tahun ini ya sudah kita fokusnya hanya libur mereka ambil yang buku pertama. terus baca di rumah terus nanti kembalikan gitu dok. Jadi Terus, ini nah, mau mulai lagi nih, mau mulai iya. gerakan pertama ini ibu-ibu untuk senam senam manula. Tapi saya sebetulnya tidak Hmm, suka itu senam manula. Harusnya ya senam untuk kesehatan saja, jangan ada manulanya. Kasihan nanti yang muda-muda kan tidak ikut ya. gitu. Itu ada. Ya, sementara nanti awal-awal seperti itu dan kita juga ada rutinan kalau Kliwon itu ada pengajian terus untuk ibu-ibu. Fokusnya ibu-ibu dulu tempatku. Heeh. Oh, Ada ada pengajiannya sekitar juga 60-an. berarti. Iya, ada. 60. Mm-mm. Nah, Pak, 60-an waktu itu yang dulu. beli roti di Delisa, beli kerupuk itu mereka urunan sendiri berarti atau dari mana Sendiri, itu? urunan sendiri. Urunan ibu-ibunya misalnya 5 ribuan apa 10 ribuan. Nah, nanti mereka manggil, nah nanti untuk biasanya kan disuruh beli bahannya kalau yang dari roti itu nanti belikan ini bu alatnya kan dari sana semua nanti yang tinggal ibu punya nanti mempraktek bareng rame kalau pas Kalau praktek mm, mm. Kalau batiknya gimana, Pak? Ada juga nggak? Kan Pekalongan ya. sementara untuk batiknya karena rata-rata ibu-ibunya kan membatik jadi kalau difokuskan Oh, batik nanti kayak nggak nambah. apa ngasih garam di laut ya akhirnya Emang udah kegiatannya yang bagiannya ya, udah. Heeh. Udah iya darah iya dagingnya mereka karena kan batik. Oh iya, Ding. iya tiap tiap pagi Tiap kan mereka membatik. hmm. Jadi kamu ambil batiknya ya kurang-kurang tepat. Akhirnya ya kita coba cari alternatif yang lain. Gitu. Gitu Kalau Bu. ada ini nggak Pak, kayak support atau dukungan di luar lingkungan
Maksudnya di luar yang masyarakat sendiri loh ya. Ada nggak? Sementara belum. Kemarin Ya. CSR mau masuk karena pandemi akhirnya untuk tindakan COVID dulu terus enggak masuk, enggak jadi masuk. Dari CSM itu apa? Mandiri sama BRI. CSR Oh, yang dari CSR. Mandiri sama BRI. Oh, gitu. Nah, Bapak kan banyak apa ya, berjejaring sama Dikbud ya kan. Nah, mereka nggak ada perhatian gitu atau dukungan gitu. Ada kalau biasanya dari mereka itu spotnya yang kecil-kecil kayak seragam, Hmm. terus nanti Hmm. kalau pas kegiatan kita ada misalnya ke tempat lain apa namanya studi banding itu mereka juga nyepot untuk bantu bis sama Hmm. sama jajan dan transportasinya itu dari mereka. Oh, gitu. Kita kan Tetap ya. dulu ada ya, tetap ada, tapi belum It- besar. Kemarin mereka juga mau ngasih untuk gedung, tapi kita tidak punya lahan. Kita masih Oh, ikut. eman-eman banget. Cari lahannya, Pak. Cari lahannya. Mereka kasih Nah, gedung. kalau di sini di kota kan belinya mahal. Nanti kita rembukan sama pengurus biar ada itu di ya sebetulnya lumayan banyak peluang sih untuk karena kan kita ada kegiatannya rutin dan Mm-mm. mereka juga bisa melihat akhirnya kan Mm-mm. yang penting kita itu ada action Mm-mm. jadi Mm-mm. yang mau membantu itu ya seneng Mm-mm. karena tidak vakum jadi jalan terus sampai kemarin itu kita buat kerupuk bandeng itu malah Mm-mm. ada yang mau nampung tapi Mm-mm. karena ikan bandengnya sama kerupuknya masih mahal ikan bandengnya akhirnya tidak dilanjutkan. Oh, Itu juga ibu-ibu. eman-eman. Iya. Nah, karena kan ikan bandeng kan prosesnya apa? Ndak rutin. Ikannya itu ndak rutin. Heeh. Kalau rutin ya mungkin berani kita ambil ambil itu. Ada Sayang yang mau banget ya. nampung. Iya, iya. Memang. Itu dari ya kita sudah ada alat-alatnya, ada Mm-mm. untuk Pasti. untuk apa proses pembuatannya itu sudah ada semua. Tapi karena justru ikan bandengnya lebih mahal, kalau nanti per kilo kerupuknya lebih murah kan kita rugi. Ya, kemarin udah kita berhenti dulu, nanti nunggu panen. Kalau panen ikan bandeng kita ambil yang banyak, nanti kita buat kerupuk di stok gitu. Iya Pak, ini belum panen ini. Karena masih Itu dari musim gimana mesin-mesinnya Pak. Waktu apa mesin-mesin namanya? kerupuknya itu beli sendiri juga mesin-mesinnya. Mesinnya itu kemarin kebetulan dapat dari Dinas Pendidikan. Kita dapat Hmm. dapat Halo untuk Pak Setia, buat ada itu. Pak Setia hadir. Mm-mm. Ya, Mm-mm. Pak Satyo. Selamat malam, Pak. Selamat bergabung. Ya, Kalau ini dari Pak, dari jadi Dikbud ya. ya, Dinas Kalau dari Pendidikan. Dikbud gitu, mereka yang nawarin atau Pak Anton yang ngajuin proposal? Atau mereka Saya ada nggak pernah buat program proposal. bareng? Saya nggak pernah buat Hmm, proposal, Bu. nggak pernah. Mereka yang Oh, iya. mereka Saya yang itu ngawalin ya? kalau ya kalau buat proposal minta-minta itu enggak pernah. Mereka datang sendiri karena sudah ada Hmm. kegiatan terus ya seperti itu. Jadi actionnya Mm-mm. kita itu membuat kegiatan. Mm-mm. Jadi Mm-mm. kegiatan terus kalau yang untuk anak-anak PAUD kita tahun berarti 3 tahun yang lalu itu buat puzzle terus nanti kita itu masuknya ke penerbit kayak Erlangga apa ke nyebut itu enggak apa-apa ya Boleh, boleh. nyebut Iya kan, merek boleh. Nyebut merek. itu itu Erlangga spot Mas
ono arep ono lomba ini gimana? Support Pak, nanti kita kasih hadiah. Dan ada. Dia minta rutin, nah, tapi minta rutin karena ada ini ya sudah nanti dilanjut setelah nanti kalau pandemi. sudah pandemi. Banyak sebetulnya Nah, yang mau action ke masyarakat. itu Pak, apa ada pandemi kan orang-orang pada mulai onlinean gitu Pak beberapa kegiatannya. Di situ juga ada nggak? Kebetulan yang itu yang online karena maaf ya dari itu kan masih belum melek iptek, jadinya mereka masih masih maunya ya masih langsung, nggak mau, belum berani. Karena saya juga kasihan nanti kalau ibu-ibu tak suruh pakai HP, nanti kita pakai Zoom seperti ini nanti bingung, malah wong nekan angka ABC aja masih bingung. Ya maklum daerah pantai. Nah, kemarin kan pas pandemi dari Dikbud, dari forum, itu kan ada banyak apa YouTube live itu loh Pak ya. Ikutin nggak? Nah, itu ada nobar gitu nonton bareng, diputerin di layar gede gitu nggak ada ya di situ ya? Maksudnya mereka diajak berkegiatan. Kita dapat LCD sama layarnya itu kita dapat. Terus nonton ya nonton cuma nonton bareng-bareng saja. Oh, ada ya, tapi ya. Kita dapat juga ya. Iya, ada. Kita dapat dari Dikbud juga. Kemarin dari dapat Dikbud itu juga, ya? Kemarin enggak dari Dinas Pendidikan Provinsi. Oh, Dinas Pendidikan Provinsi. Masih itu apa? Bantuan LCD sama komputer sama layarnya. Wah, ya, terus buat nonton bareng. Bareng nonton bareng, seneng-seneng. Oh, ternyata rame. Tapi kita ambil ya yang kecil-kecil, yang enggak berat-berat, yang ya keaksaraan gitu. Keaksaraan ya. Berapa orang Pak kalau pas pandemi gitu yang datang nonton bareng? Kalau diundang semua ya sekitar 60, tapi biasanya yang hadir itu ya sekitar 30-40. Enggak semuanya. Oh, jadi walaupun pandemi ya, maksudnya social distancing-nya ya nggak begitu jalan ya kalau di situ ya. Santai aja. Santai jaga ya, jarak. santai. Oh, santai. Ada jaga jarak, kita ya. Ada dicek dulu, terus kalau mau itu ya cuci tangan, kita sediakan tempat cuci tangan ada. Tapi nontonnya ini dikurangi karena kemarin daerah pantai kan meningkat zonanya. Oh iya. Dari 3 ya, akhirnya kan dikurangi, ya kita belum berani lagi. Nah kemarin kalau ada kegiatan di atas 10 apa 20 harus lapor ke Satgas Covid. Wah. Ya Pak, ya akhirnya kita ya ngikuti lah. Nah, selama ini dan pandemi itu maupun sebelumnya itu apa Pak kendala-kendala yang dihadapin? Tantangan-tantangan. Kalau kendalanya yang pertama itu biasanya ibu-ibu itu karena mereka belum pandai untuk membaca, ya itu biasanya kalau megang buku itu, waduh, minta ampun, kita harus ngajari, enggak apa-apa Bu, ini buku itu enggak meledak terus ini kita kasih kasih buku-buku yang ada gambarnya. Nah, kalau buku-buku yang ada gambarnya mereka kan mau Bu, khususnya untuk yang buku-buku yang untuk masak, ini Bu, masak ini akhirnya mereka itu kalau sudah tersebut, oh ternyata ada ini, nah akhirnya datang itu. Ya kendala pertama mengenalkan dulu, pengenalan kepada mereka. Oh ini buku itu Bu, enggak apa-apa. Pak lah nanti sobek ini, oh enggak apa-apa Bu, sobek nanti diganti. Gitu. Sama ibu-ibu kan kitanya harus ngasih mereka biar
biar mereka kenal buku aja kan sudah luar biasa. Kalau sama anak-anaknya? Kalau anaknya kan mereka di RA atau di PAUD itu kan tersendiri. Biasanya kalau yang ibu-ibunya yang ngantar itu yang tidak pulang ambil buku baca di tempat tunggu. Kita kan di sekolah ada satpamnya, jadi biar mereka tidak jenuh nunggu di luar, ambil buku nanti dibawa keluar. Biasanya kan kalau sudah jam masuk kan kalau ada yang di dalam kan dikeluarkan sama penjaga. Nah, itu ambil buku dibaca di luar nanti gantian. Gitu. Kalau yang tantangan lainnya sama anak-anak nggak ada ini kendala ya? Kalau anak-anak mereka itu yang dapat apa buku-buku yang bergambar terus yang ditekan bisa bunyi itu yang dari 1001 itu bagus-bagus. Itu biasanya kita juga itu kalau dikeluarkan semua juga rada eman-eman. Karena bukunya bagus. Ya anak-anak ya ambil nanti yang buku-buku yang besar-besar yang khusus ada ada warnanya, ada gambarnya, ada yang bagus itu kita biasanya ngundang juga Pak itu apa ya pendongeng, kita pendongeng nanti Pak pakai buku ini ya. Nah nanti kan mengenalkan kita di Pekalongan kan ada Pak Kudori itu yang juara nasional dongeng ya, kita manfaatkan, kita kerjasama. Kita kan ada hampir yang untuk PAUD sama TK itu kan ada 100 anak. Wow. Jadi kalau pas kegiatan kumpulkan ambil itu kan nanti rame. Atau pas muludan, acara muludan nanti kita juga undang Pak Yai, tapi kita minta Pak bukunya pakai buku ini ya, nanti kita arahkan seperti itu. Jadi walaupun ada pengisian ada apa, tapi larinya nanti tetap ke buku. Tidak kemana-mana, biar mengenalkan buku juga. Seperti itu. Waktu pandemi berarti dongengnya libur juga, Pak? Pandemi kita libur juga. Nggak berani. Ya. Nggak nonton bareng dongeng gitu nggak? Maksudnya Pak Hudorinya nge-zoom dari jauh, terus teman-teman adik-adik nonton bareng gitu nggak? Kemarin mau dicoba seperti itu, tapi yang masuk hanya 6 atau 10 saja. Akhirnya enggak kurang itu ya. Maklum seru ya kalau nggak langsung ya. Iya, kurang seru. Kalau banyak kan rame. Itu cuma yang masuk itu hanya 10 atau 12. Jadi yang lainnya itu enggak bisa masuk. Mungkin nanti kita kalau seumpama sudah boleh masuk ya kita pinginnya ya PTM itu tatap muka. Tatap muka ya. Rame. Biar lebih seru. Iya betul. Ada harapan-harapan nggak Pak Anton buat TBM-nya Pak Anton? Kalau harapan itu sudah sering itu. Harapannya itu ini yang belum masuk itu dari Perpusda. Perpusdanya itu baru dari Perpusda yang kabupaten. Yang Perpusda provinsi itu, yang 1000 bukunya itu belum turun. Kemarin kan dijanjikan mau dikasih 1000 buku sama lemari dan untuk operasional. Tapi sampai sekarang karena pandemi belum turun. Kalau yang kabupaten kita rutin setengah semester dapat 50 buku. Kita enggak minta, itu tinggal ngambil, cari sendiri, ditulis sendiri, selesai diambil bawa pulang. Oh iya, di perpus. Iya. Untuk TBM Anur itu kita sudah rutin. Sampai terkadang bingung nyari bukunya, buku apa lagi ini, buku apa lagi dari rumah itu sudah dikonsep, ya dikonsep dulu nanti yang butuh ini ditulisi sama
Counter itu nah sukarelawan, ya sukarelawan. Kita nulisi. Nah, nanti kan di sana kita dapat jatah setiap setengah semester itu 50 buku. Nah, kita ambilnya kalau sudah dituliskan enak, oh ini. Kalau dulu kan karena belum semua. Ternyata buku-buku kelas-kelas apa kelas intelek di atas S1 jadinya ya mubadir. Kita pakainya nanti ya lari yang ke anak-anak ya, anak-anak khususnya yang anak, terus yang resep masakan itu yang akhirnya yang kita cari. Ada berapa koleksi bukunya Pak semua sekarang? Kalau sekarang hampir 1.000 ya, hampir 1.000 kelihatan. Tadinya ya apa sudah. Yang masih, koleksi apa yang masih ingin dicari? Tadinya ada 2.000 lebih, karena kita kena banjir, itu yang di bawah itu hampir 1.000, kita itu ya menangis sama teman-teman itu menangis. Bukunya itu akhirnya tidak bisa dibuka, lengket-lengket, akhirnya jadi bubur. Itu nggak sempat nyelamatin ya Pak? Ya nyelamatin yang rak atas akhirnya, yang rak atas langsung kita selamatin. Terus juga ada beberapa yang rusak juga, yang ya itu akhirnya karena banjir sih kita kedatangan tamu yang tak diundang. Iya. Hampir Dan satu. Ini ya dadak gitu, maksudnya langsung bandang gitu ya. Nggak sempat nyelamatin. Dadak betul. Enggak, kita sama teman-teman merasa menangis karena yang dibawa itu justru yang penting. Karena yang biasa diambil, yang anak-anak diambil, yang diambil itu kan yang di bawah. Nah itu kita juga, waduh. Nah kemarin juga datang dari perpus yang Nusa Tenggara, pas dan Ambon, datang ke situ, dia juga akhirnya membantu. Kasihan ya, nah nanti juga mau dikirimi, katanya nanti kirimi Pak. Wah alhamdulillah. Ya itu teman kita ada jaringan literasi juga, literasi. Jadi saya itu enggak pernah minta pakai proposal mereka yang ngasih. Yang ya, ngobrol aja langsung dapat ya Pak. Itu iya, jaringannya apa aja? Ada jaringan apa aja? Ada jaringan yang dari Perpus Nasional, itu Perpusnas, saya juga ada gitu. Yang Perpus daerah juga ada. Terus yang literasi, terus yang Forum Taman Baca, terus 1001. Itu juga kemarin apa itu pelatihan di Universitas Bakri dari 1.001 buku gratis, pulangnya dapat buku, dapat sangu juga. Se-Indonesia malah itu. Wow. Itu jaringan-jaringan. Yang dari NTT itu apa namanya? Ambon apa? Dari Perpus daerah. Perpus daerah. Yang Ambon juga Perpus daerah. Kebetulan kan dia ada acara di Perpusda Kabupaten. Terus saya kebetulan yang jadi kabit itu dulu di Kabit Pendidikan di PAUDNI. Sekarang kan di Perpus, itu memperkenalkan, mau ke PBMA Nur, pas banjir, akhirnya mereka kan tahu, kebanjiran. Nah, itu saya lagi menangis kedatangan tamu, waduh. Ya seperti itu, orang literasi kan kalau kehilangan buku kan kayak kehilangan apa ya. Iya, betul. Kalau yang di kota-kota kan sudah pakai digital. Kemarin tawari Pak, ini nanti pakai bukunya enggak pakai buku-buku cetakan, pakainya buku yang sudah masuk ke komputer. Nanti mau dikasih komputer sama printer untuk melihat, nanti kalau ingin butuh dicetak. Waduh, enggak sama teman-teman gimana ini mau direspon apa enggak? Terus nah, nanti kalau sama teman-teman yang pointer sama pengurus mungkin bisa lah, tapi kalau yang pengunjung kan belum, segmennya kan belum masuk. Tapi ya nanti kita terima dulu, yang penting tak terima. Tapi ini belum datang. Dari Perpusnas yang
pakai berarti e-buku itu. Kalau yang sekarang kan pakai e-modul. Nanti kalau ingin cetak tinggal cetak. Iya. Tantangannya Berarti masih nanti dapat bantuan berat. e-book ya, Pak? Ada bantuan e-book Iya. juga ya berarti ya? Nanti Berapa itu ini? belum datang, belum Berapa datang. Ya, e-book. berapa judul katanya, Pak? Apanya? E-booknya. Apanya, Bu? E-booknya itu ada E-booknya berapa? berapa ya? Kemarin itu mau dikasih berapa, tapi saya belum sempat MOU, terus belum sempat nyetak SPTJM-nya. Enggak tahu ini diberlanjut apa enggak. Karena Semoga berlanjut. kemarin ya semoga. Karena namanya kan sudah ada, datanya di sana kan sudah ada. Mungkin karena ini lagi pandemi ya, mungkin belum diminta lagi. Yang penting kita action terus di Betul, betul, betul. jaring itu kita action. Mereka kan tahu, oh ya ini ada. Kita juga sering search dibanding, lihat yang di TBM mana, tapi kemarin baru yang tingkatnya tetangga kabupaten dulu, tidak jauh-jauh. Sesama Kalau ke Pekalongan Demak ya. jauh, ya Kota Pekalongan, Batang, Pemalang. Kalau ke Pak Katia ya belum nyampe sana, masih jauh. Nanti kalau Ya, ada waktu setelah pandeminya hilang ya mungkin kita bisa itu lagi. Itu juga mereka ada itu berapa ada itu apanya? yang di Sukarelawan. Pekalongan, TBM-nya? TBM kita yang sudah ada izin itu 48. Oh, banyak Tapi juga ya. yang aktif itu kelihatannya masih 30. Karena sekarang yang TBM ada pelangnya itu 2. Bisa dibalik TBM terus dibalik Perpusdes. Jadinya tempatku juga kemarin dari Perpus desa itu juga, Pak, ini nanti masuk Nitip. Perpusdes ya. Iya, nitip Perpusdes. Nah, saya ngomong kalau nitip mau ngasih apa gitu kan. Nah, Mereka belum ngasih jawaban, tapi pelangnya sudah dititipkan di TBM ya sudahlah, enggak apa-apa. Kita juga ada di desa, enggak enak nanti kalau terfokus itu kan juga takutnya punya TBM desa butuh kok enggak dikasih kan enggak enak. Itu Perpusdes itu kemarin lomba-lomba kita kan juga juara 2 tingkat kabupaten. Tapi Perpusdes bukan TBM. Ya enggak apa-apa lah. Yang penting desanya ya Pak Lurah ya maju. semua ya sudah enggak maju. Tapi Nah, baru tapi, juara 2. tapi kan idealnya tuh kayak gimana tuh Pak? Kalau misalnya nitip plang gitu kan harusnya ya apa gitu Pak? Nah iya, saya kan juga ya ngomong sama desa, kalau memang itu ya kita dibantu buku enggak apa-apa lah, kita enggak kalau semua material enggak ada ya buku, yang penting kan kita butuh buku gitu aja. Tapi sampai sekarang, sampai ini mau purna Pak Lurahnya belum ada titik-titik cerah. Tapi enggak apa-apa lah. Yang penting kita karena di desa ya bantu enggak apa-apa. Jadi pelangnya itu kalau yang forum teman-teman taman baca ya pakai TBM. Tapi nanti kalau ada yang dari Perpus Perpusda ada itu yang untuk desa ya nanti dari kita pasang yang dibalik ya dibalik itu akhirnya. Tapi kalau kayak izinnya ya gitu taman baca. atau baca ya. Kalau kayak gitu tuh Iya, maksudnya mereka nitip plang tapi nggak ikut bantu tuh masalahnya karena apa ya Pak? ya karena yang jalan itu yang TBM-nya Bu. Kita kan TBM-nya kan jalan. Kalau yang di desa itu kan sebetulnya ada, tapi kan hanya lemari sama buku-buku kotor saja. Kalau di tempatku kan memang dibaca, mungkin melihat seperti itu. Dan kita kan juga ada peminjam sama buku yang masuk itu kan kita
ada Hmm. teradministrasi. Ya, Heeh, mungkin heeh. lomba-lombanya kan dilihat seperti itu. Kalau yang di desa kan mungkin tidak ada yang datang kan, masa dari semua 2007 dengkul sampai 2020 kan tangannya kan Kosongan. jadi kempol semua ya. Seperti itu akhirnya larinya ke tempatku. Untung buku-buku saya luarnya tidak tak tulis di TBM Anur, hanya misalnya buku apa koleksi buku terus peminjam buku. Tadi ini tak tulis di TBM saja ya, tapi tidak apa-apa lah. Ini kan buat ini Pak, buat apa ya istilahnya ya, bisa saran, masukan, atau inspirasi solusi gitu loh. Harusnya tuh kayak gimana? Apa itu emang mestinya dileburkan dua fungsi itu, atau seperti apa ya mestinya ya cara berbisnis sama TBM itu? Ya kalau kemarin pas saya dimintai saran sama Heeh, BPD, LPMD, heeh, sama pihak desa itu, heeh. Pak Anton nanya gimana, karena kan TBM ini kan sudah terdaftar dan sudah ini juara 2 lah. Terus saya Mhm. ya enggak apa-apa, kalau seumpama mau dipakai ya enggak apa-apa, yang penting kami diopeni gitu aja. Saya jawabnya Hmm, nyantai saja, tapi hmm. saran openingnya sampai sekarang enggak diopen-openi Bu. Itu malah malah yang dari dari luar desa itu malah sudah sering ngasih Benar. bantuan, tapi yang dari desanya itu kelihatannya kok belum terketuk hatinya, apa anggarannya tidak ada, tidak tahu saya. Karena Itu saya tidak, tanda tanya ya Pak ya. iya, Kenapanya iya, gitu ya. iya, betul. Emang Saya itu mesti. santai orangnya, Bu. Mm-mm, Santai, tidak mm-mm, dapat ya tidak apa-apa, kalau dapat ya tak terima gitu. mm-mm, mm-mm. Ya kan Kemarin selain juga suruh ah, ah, minta apa tangan sama stempel. Kita lihat dulu, lah kok mm-mm. kosong. Nah, saya dulu baru nanti saya tanda tangan dan stempel gitu. Sekarang kan pinter-pinteran, ya saya juga tidak mau. Ya sedikit banyak kita ya juga ngati-ngati lah. Iya betul 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 betul. Nah buat nutup, mau tutup apa mau ada tambahan lagi Pak Anton? Terserah, saya sih siap saja. Siap aja. Ini kebetulan saya kosong, jadwalnya saya Eh, kosong. Kalau besok eh, saya ada acara, mau jalan-jalan ke pegunungan, ke Guci. Kebetulan eh, diajak temen, itu kan juga jadi keterima, jadi apa ya namanya pendamping. Nah itu hmm, syukurannya saya diajak ke sana. Alhamdulillah. Ya, Oh ya, mau ya aku ingat ngikut. anak-anak itu yang tadinya belum bisa baca, kan terus akhirnya bisa baca, Pak. Mereka ada suatu kreasi nih enggak dari situ? Apa bikin puisi atau bikin karya apa gitu enggak? Kalau kelihatannya itu yang dibuat itu apa ya? Kita ada bimbingan untuk belajarnya. Jadi Hmm, dari mereka itu dibimbing untuk belajar dan membuat karya. Karyanya itu berupa kayak tulisan. barang-barang bekas, misalnya kaleng Bukan bukan. dihias untuk Mm-mm, apa. mm-mm. Terus buat Um, sabun uh, atau beli sabun nanti dibentuk apa gitu. Kita dari 2007 sampai 2000 mm-mm, kemarin 10 itu mm-mm. bimbingan belajarnya sudah sampai 1000. Tapi ini Wow, karena pandemi sementara sementara diliburkan libur. dulu, enggak ada bimbingan yang untuk yang anak-anak usia usia PAUD 3 sampai 6 tahun. Aku penasaran deh. Tadi kayaknya belum dibahas tentang remajanya ya, Pak. Kalau remajanya gimana? Kalau remajanya sini kegiatannya banyak. Di samping Hmm, Karang Taruna juga hmm, ada IPNU dan Ansor. Itu hmm, kegiatannya keagamaan semua. Karena tempatku ini juga dikelilingi
1001 Santri. musola dan masjid. Karena tiap gang itu ada musola dan masjid. Iya. Kalau Jadi di desa TBM-nya 1001. mereka juga beraktivitas yang remajanya. Ya, mereka membantu kita di Oh, sukarelawan. volunteernya ya? Ya, mereka membantu semua remajanya itu kegiatan. Kegiatan baik dari duloran, terus berjanji, rotipan, dan pengajian itu juga jalan. Boleh Itu dibagi mereka Pak yang ada. tipsnya buat rekrut mereka jadi volunteer itu kayak gimana ininya strategi dan kiat-kiatnya. Ya, yang pertama itu dari kebutuhan mereka dulu. Remaja itu kan biasanya butuh data. Dan nanti kita sharekan ini butuhnya apa, nanti dari taman baca nangkep ini nanti ini. Nah, terus kita kerjakan bareng-bareng. Kalau ada sisa ya nanti kita makan bareng, kalau enggak ya kita puasa bareng. Pertamanya seperti itu. Dan akhirnya Oh gitu. jalan terus kegiatannya. Dan sekarang sudah ada drum band juga sekarang. Wah, Drum band yang khusus. drum band. Untuk tapi itu yang mainkan yang dewasa, bukan anak-anak. Jadi untuk kegiatannya, Drum bandnya beli tapi sendiri Pak alatnya. Kebetulan itu dari aspirasi dari salah satu DPR. Anggota legislatif dari partai. Dia kan ya. juga datanya dari Ansor, lah terus dia jadi terus bantu lah. Akhirnya itu ada kas masuk kegiatan kan mereka ngasih untuk kegiatan, akhirnya dikumpulkan sekarang udah itu untuk ngopeni kegiatan ini sendiri itu sudah mampu, ada drum bandnya. Kalau kegiatan keagamaan, pelatihnya kebetulan dari pengurus cabang. Nah, pelatih di iya volunteer, akhirnya enggak ada biaya untuk untuk pelatih. Jadi bareng-bareng. Kalau enggak bagus sedikit enggak apa-apa lah. Yang penting kita belajar, semangat belajar. Itu untuk yang pemuda. Seru ya, kerasa banget maksudnya gotong royongnya gitu, bareng-barengnya. Senang rame kalau kegiatan itu rame sekali. Tapi karena ini musim pandemi ya cuma latihan-latihan saja, terus udah itu aja. Itu si satgasnya itu keliling terus Bu. Sampai kalau ada kegiatan kita juga terkadang gerbangnya itu ditutup, kan kita kan di dalam gerbang ditutup, tapi mereka itu tahu kendaraan kan banyak, akhirnya juga kendaraan itu di luar semua. Kita nggak ngajar yang nggak bagus ya, tapi tapi kita untuk latihan kan harusnya kan nggak apa-apa, tapi sering didatangi nggak enak, kitanya nggak enak sendiri. Iya. Karena katanya ini naik untuk daerah sini ya kita ngalah, ya udah Pak, ya Pak. Kalau enggak pandemi rame. Ya. Buat penutup obrolan kita malam ini ada 1-2 kata closing statement dari Pak Anton. Oke. Apa aja sih? Selalu optimis dan semangat gitu. Itu ya, oke. Makasih banyak Pak Anton sharing-sharingnya hari ini. Semoga tambah lancar, sukses, berkah, manfaat TBM Antonnya. Salam buat teman-teman semua di Pekalongan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.